Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan izin oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan tetap diberikan kesehatan, diberikan inayah, rahmat dan ampunan dari Allah agar bisa terus melaksanakan kegiatan Ramadan kita sampai akhir. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah buku yang itu merupakan kegiatan Tazkif Ramadan yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Wilayah PKS Sumatera Utara. Kita akan membedah buku yang berjudul Membumikan Harapan, Keluarga Islam Idaman yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Robi. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu tentang peran suami istri dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan peran, ya. Peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan ada atau dimiliki oleh seseorang yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisinya. Jadi kalau kita bicara tentang suami istri, berarti sikap atau perilaku yang diharapkan ada dan dimiliki oleh suami dan istri dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Itulah yang dimaksud dengan peran. Pemirsa yang budiman, ketika kita bicara tentang peran suami istri, kita diingatkan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah berfirman, "Walahunna mitlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, walirrijali 'alaihinna darajah." Walahunna, dan bagi para istri, ya. Bagi para istri dia memiliki hak, ya, yang setara dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Tapi bagi para suami, dia memiliki derajat yang lebih tinggi, 1 derajat dibandingkan istrinya. Gitu kira-kira terjemahan dari ayat tersebut. Di dalam ayat ini kita dapatkan gambaran bahwasanya antara suami istri itu ada hak dan ada kewajiban. Meskipun Allah katakan laki-laki memiliki kelebihan 1 derajat dalam urusan hak dan kewajiban dibandingkan istrinya. Para ulama tafsir memberikan banyak tafsiran, ya, ketika bicara tentang walir rijali alaihinna darajah, bagi para laki-laki, bagi para suami memiliki derajat yang lebih tinggi 1 derajat dibandingkan istrinya, yaitu dalam hal kepemimpinan, ya. Dalam hal kepemimpinan ada juga penjelasan yang lain dalam hal masalah jihad dan warisan. Tapi mungkin yang lebih dekat kalau kita mau ambil penafsiran dari para ulama tafsir, yaitu yang menafsirkan kata-kata darajah di sini, gitu ya. Derajat yang dimaksud adalah kepemimpinan, gitu ya. Kenapa? Karena terkait dengan surah An-Nisa dalam ayat yang ke-34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi para wanita. Jadi dari ayat ini kalau kita mau terjemahkan bahwasanya laki-laki itu memiliki kelebihan daripada para istri, atau para suami memiliki kelebihan dari para istri 1 derajat, 1 tingkat lebih tinggi dalam hal kepemimpinan. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa membagi atau kita bisa menetapkan kewajiban dalam rumah tangga. Bagaimana mengatur kewajiban antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Baik, kita mulai dari kewajiban suami. Ya, kenapa kita perlu memberikan aturan tentang apa saja kewajiban suami dan apa saja kewajiban istri? Tentunya diantaranya adalah kita berharap ketika para istri dan para suami memahami kewajiban-kewajibannya masing-masing, maka akan lahir kehidupan rumah tangga yang terarah, ya. Tidak terjadi tumpang tindih antara kewajiban suami dan kewajiban istri. Terjadi
keteraturan di dalam rumah tangga, dan tugas-tugas akan tertata secara baik gitu. Yang lainnya tentu saja dengan begitu akan tercapai tujuan-tujuan yang mulia di dalam rumah tangga. Itulah beberapa hal yang diharapkan ketika suami dan istri memahami masing-masing kewajibannya. Baik, kita akan mulai dari kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami, mari kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 yang tadi sudah saya bacakan sedikit ya di ujung ayat tersebut ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam, adalah pemimpin bagi wanita disebabkan Allah lebihkan sebagian mereka, yaitu para suami, 'ala ba'd, atas bagian lain, yaitu atas istrinya, dan disebabkan karena mereka menginfakkan, membelanjakan, menafkahkan harta mereka. Ya. Ini dari ayat yang cukup panjang, tapi kita penggal sebagian ini, dijelaskan bahwasanya paling tidak ada dua kewajiban suami. Yang pertama, kewajiban suami adalah menjadi qawam, menjadi pemimpin atau peran kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah kewajibannya memberi kecukupan nafkah bagi keluarga. Pemirsa yang budiman, dalam kaitannya dengan tanggung jawab seorang suami, ada sebuah ayat yang sangat terkenal yang saya yakin kita semua sudah hafal, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita disebabkan Allah telah lebihkan sebagian, yaitu para suami, 'ala ba'd, atas bagian yang lain, yaitu para istri, dan disebabkan karena mereka menafkahkan harta mereka. Ayat ini bicara tentang dua hal yang menjadi kewajiban seorang suami atau tanggung jawab seorang suami, yaitu yang pertama tentang kepemimpinan. Allah memberikan hak kepemimpinan bagi para laki-laki di dalam rumah tangga. Para suami harus menjadi qawam dalam keluarganya. Kenapa demikian? Karena memang secara fisik laki-laki itu lebih memungkinkan untuk mengemban peran kepemimpinan dibandingkan perempuan. Di samping itu, perempuan juga punya tugas yang tidak kalah penting, yaitu tugas sebagai pelanjut generasi. Perempuan memiliki kewajiban atau memiliki tugas untuk hamil, melahirkan, dan mengurus anak-anak. Sehingga ketika seorang laki-laki diberi amanah, diberi kewajiban untuk mencari nafkah untuk kecukupan keluarganya, istri dan anak-anaknya, ini sudah sangat tepat. Jika itu dibalik, itu akan menjadi beban yang berat bagi para istri, ketika istri pun harus umpamanya ikut mencari nafkah. Allah Maha tahu, Allah yang Maha mengenal siapa kita sebagai ciptaannya, sehingga Allah telah mengatur sedemikian rupa mana yang paling tepat bagi laki-laki dan bagaimana yang paling tepat bagi perempuan. Untuk itulah Allah kemudian mengatur untuk tanggung jawab dalam rumah tangga, urusan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ini dibebankan kepada para suami. Dan untuk itu dia mendapatkan hak kepemimpinan, karena harta yang sudah dia berikan, yang dia cari, yang dia berikan untuk kecukupan keluarganya, untuk itu Allah berikan hak kepemimpinan. Meskipun kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka perlu difahami beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan bukan tindakan semena-mena. Ya. Dalam keluarga, seorang pemimpin bukanlah orang yang bisa mengatur secara otoriter kehidupan atau aktivitas rumah tangga. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah struktur tempat di mana keluarga bisa bermusyawarah, mengajukan berbagai pemikiran, pandangan, saran gitu ya, dan untuk kebaikan rumah tangga. Namun kemudian yang memutuskan semuanya gitu ya, nanti akhirnya adalah seorang suami sebagai qawam dalam keluarga. Setelah mendapatkan masukan
mendapatkan pengayaan dari anggota keluarga, dari istri dan anak-anak, maka suamilah yang paling bertanggung jawab dalam memberikan keputusan-keputusan bagi keluarga. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya juga bahwasanya kalau kita bicara kepemimpinan di sini gitu ya, kepemimpinan yang diharapkan itu adalah kepemimpinan yang dia tegak di atas kasih sayang, di atas rasa cinta gitu ya. Bukan memimpin secara otoriter hanya untuk mendapatkan kepentingan pribadi, tapi bagaimana memberikan seluruh atau bagaimana bisa memberikan kenyamanan atau memberikan kebutuhan kepada seluruh anggota keluarga. Itulah kepemimpinan yang diharapkan dari seorang suami atau seorang bapak di dalam rumah tangga. Seperti itu. Ini bicara yang pertama tentang kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kewajiban memberikan nafkah. Insyaallah kita semua sudah paham bahwasanya nafkah itu dibebankan kepada suami atau kepada seorang laki-laki dalam rumah tangga karena memang sudah ada pengaturan. Allah mengatur sedemikian rupa laki-laki dengan fisiknya yang lebih kuat daripada perempuan. Walaupun perempuan pun sebenarnya kalau kita bicara tentang daya tahan, kekuatan fisik bisa jadi mungkin sama kuatnya gitu ya. Kemampuan seorang istri untuk menanggung beban, kesulitan bisa jadi lebih baik daripada laki-laki. Namun secara fisik memang laki-laki lebih mampu, lebih kuat untuk melaksanakan tugas-tugas mencari nafkah dibandingkan perempuan. Sementara perempuan sudah punya tugas yang lebih khusus, yang sangat mulia, yaitu sebagai ibu generasi tadi. Nah, pemirsa yang budiman, tentang kewajiban yang kedua dari seorang suami yaitu menafkahi keluarga, memberikan kecukupan nafkah bagi keluarga. Seperti tadi sudah disampaikan bahwasanya Allah mengatur kewajiban memberi nafkah itu dibebankan kepada laki-laki. Karena memang untuk para perempuan, para istri sudah memiliki tugas yang lebih penting, yang sangat penting, yaitu sebagai ibu generasi. Di mana ibu generasi ini adalah tugas yang mulia. Dia hamil, melahirkan, merawat anak-anak yang nantinya diharapkan menjadi penerus bagi keluarga, menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Jika seorang ibu juga harus dibebankan untuk mencari nafkah, tentu sangat menyibukkan. Bisa menjadikan tidak fokus dalam pelaksanaan tugas yang mulia tadi, yaitu sebagai ibu generasi. Karena itulah Allah sangat adil, Allah Maha Tahu, Allah memberikan kewajiban mencari nafkah itu kepada para bapak. Inilah tanggung jawab seorang suami dalam keluarga. Peran seorang suami di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Baik, sekarang kita masuk tanggung jawab atau peran ya, peran seorang istri di dalam rumah tangga. Peran seorang istri dalam rumah tangga, kalau suami itulah kepemimpinan gitu ya, qawwam tadi, maka sebaliknya istri memiliki peran atau tanggung jawab dalam keluarga yaitu ketaatan. Dia harus siap menjadi seorang yang diatur, siap menjadi orang yang taat kepada suaminya. Karena itulah dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi Allah mengatakan fassolihatu qanitatun hafidhatun bima hafidhallah. Yang namanya wanita solihah adalah wanita yang taat, wanita yang bisa menjaga diri dan harta suaminya disebabkan Allah telah menjaganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang istri dia punya kewajiban untuk memberikan ketaatan kepada pemimpinnya dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah suami. Ya. Mari kita bicarakan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan atau ketaatan, Ketaatan yang dimaksud di sini tentu saja yang pertama adalah ketaatan yang tidak mutlak. Karena Rasulullah pernah berpesan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketaatan seorang istri kepada suaminya itu tak bersyarat selama tidak dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Jadi wajib taat kecuali kalau yang diinginkan oleh suami itu sesuatu yang
di luar rambu-rambu syar'i. Ketika sudah keluar dari rambu-rambu syar'i, maka tidak ada ketaatan. Kemudian tentang masalah ketaatan juga kita harus mengingat tentang masalah kemampuan. Seorang istri wajib taat kepada suaminya selama dia mampu melakukannya. Ketika dia tidak mampu melakukannya, maka pada saat itu ketaatan itu mestinya tidak berlaku. Selama dia mampu melakukannya, dia wajib taat. Tapi begitu dia tidak mampu, maka sebenarnya tidak ada lagi kewajiban itu. Karena Allah sendiri ketika memberikan beban kepada hamba-hambanya, Allah memberikan batasan ketika mampu. Kalau tidak mampu, akan ada dispensasi. Ketika tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, Allah memberikan dispensasi, boleh sholat dalam keadaan duduk. Ketika duduk tidak bisa, boleh sholat dalam keadaan berbaring. Nah, begitulah seharusnya pelaksanaan ketaatan itu. Ketika tidak mampu, maka harus ada dispensasi atau keringanan-keringanan. Kemudian, ketaatan itu mestinya juga berjalan secara timbal balik, begitu ya. Bahwa ketika seorang wanita, seorang istri taat kepada suaminya, maka suaminya juga harusnya menghormati si istri, gitu ya. Jadi ada mutabadilah, ada respon yang bersifat timbal balik antara suami dan istri dalam pelaksanaan ketaatan. Jadi ketaatan di sini bukan bicara tentang hubungan yang semena-mena, tapi hubungan hati, di mana ketika istri memberikan kewajibannya, maka suami juga harus memberikan hak istrinya, yaitu penghormatan, kasih sayang, cinta kasih, gitu ya. Yang lainnya, gitu ya. Ketaatan di sini harus disertai dengan musyawarah. Nah, selalu Allah banyak mengingatkan kita tentang masalah musyawarah, syura, ya. Wa amruhum syura bainahum. Dalam urusan yang besar maupun yang kecil, Allah menyuruh kita untuk melakukan syura. Nah, ketaatan dalam hubungan berkeluarga juga harus dibangun di atas musyawarah. Seorang suami boleh-boleh saja menetapkan suatu keinginan, perintah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, tapi alangkah baiknya jika itu dilakukan setelah syura, setelah ada kesepakatan bersama. Masing-masing dimintai pandangannya, masukannya. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, ya. Nabi Ismail, walaupun Nabi Ibrahim tahu betul perintah untuk menyembelih Ismail itu adalah sebuah perintah yang tidak mungkin ditolak, tapi tetap Nabi Ibrahim menanyakan pendapat anaknya. Fanzur madza taro, begitu kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi penting melibatkan keluarga, melibatkan orang lain dalam keputusan-keputusan yang nantinya akan berdampak atau akan mengenai orang tersebut. Jadi perlu ketaatan ini juga dibangun di atas musyawarah bersama antara suami, istri, dan juga anggota keluarga yang lainnya. Ya. Inilah beberapa hal yang diharapkan bisa dibangun dalam hubungan dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kemudian yang kedua, kewajiban, kalau yang tadi yang pertama ketaatan kepada suami, ini kewajiban istri. Kewajiban yang kedua dari seorang istri adalah merawat dan mengurus putra-putrinya serta mengatur rumah tangganya. Ini berkaitan dengan sebuah hadis, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, gitu ya. Kemudian di pertengahan Rasulullah mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, wahia ra'iyatun an wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya ada kewajiban seorang istri, yaitu dia mengurus, mengatur, merawat rumah tangganya. Dalam hal ini adalah wilayah di dalam keluarganya, termasuk mengurus dan merawat anak-anaknya. Di sini ada kewajiban yang kedua yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Hamid Robi dalam buku Memimpikan Harapan. Nah, dalam hal ini, gitu ya, ada sebuah ayat yang menjadi dasar kenapa sih seorang
perempuan harus merawat, mengasuh, mengurus anak-anaknya. Karena memang secara fitrah perempuan itu pasti akan memiliki kedekatan hati, kedekatan hubungan dengan anak-anak yang dilahirkannya. Kenapa? Karena sudah melalui perjalanan yang cukup panjang untuk sampai lahirnya seorang anak ke dunia. Dalam surah Al-Ahqaf Allah mengatakan wa wassaynal insanu biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan berat. Wa wada'athu kurha. Dan dia melahirkan juga dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandungnya dan menyapihnya setelah memberi ASI gitu ya, selama 30 bulan. Nah, ini menunjukkan ada jangka waktu yang cukup lama dari seorang ibu itu mengandung anaknya sampai melahirkan. Kemudian ada waktu dia harus memberikan ASI, termasuk di sana mengurus, memperhatikan, merawat anaknya. Disinilah kemudian Ustadz Abdul Hamid Robby memasukkan tanggung jawab seorang istri juga adalah merawat dan mengurus putra-putrinya. Nah, pemirsa yang budiman, kalau kita bicara tentang merawat, mengasuh, mungkin lebih banyak ya, secara kuantitas pasti lebih banyak istri daripada suami. Kenapa? Karena memang suami dibebankan untuk mencari nafkah. Sementara istri lebih kepada tugas ibu generasi tadi ya, untuk mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. Sehingga dengan demikian terjadilah kedekatan hubungan yang sangat dekat, yang sangat lebih daripada hubungan seorang dengan ayahnya. Namun demikian sebenarnya di dalam Islam untuk urusan mendidik anak perlu dibedakan antara mendidik anak dan merawat atau mengasuh anak gitu ya. Merawat atau mengasuh anak atau membesarkan anak itu hanya sekedar untuk memberikan hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat pertumbuhan seorang anak. Tapi mendidik, nah ini lebih kepada perkembangan seorang anak. Dalam urusan mendidik, ini bukan hanya tugas atau kewajiban istri, kewajiban ibu. Mendidik anak itu adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih besar, ibu yang lebih harus mendidik anaknya daripada bapaknya. Sebenarnya tidak demikian. Bahkan kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran, kalau kita bicara tentang pendidikan anak, maka banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, pelaksana pendidikan anak itu adalah para bapak. Contohnya tadi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak diceritakan tentang ibunya Ismail, Hajar, yang melakukan pendidikan kepada anaknya. Walaupun mungkin sudah pastilah seorang ibu Hajar pasti ibu yang luar biasa. Tapi yang diabadikan dalam Al-Quran justru tentang Nabi Ibrahim sebagai bapak dan putranya yaitu Ismail. Kemudian tentang Luqman, seorang soleh yang diabadikan namanya dalam sebuah surah ya, surah Luqman. Di situ diceritakan bagaimana seorang bapak yang bernama Luqman memberikan pendidikannya kepada anak berupa nasihat-nasihat yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Ada banyak lagi kisah-kisah yang lain yang bicara tentang bapak dan anak, bukan ibu dan anak gitu ya. Nah, disinilah kita bisa katakan sebenarnya pendidikan anak itu adalah tanggung jawab bersama antara suami, istri, bapak dan ibu. Bukan hanya tugas besarnya ibu. Sehingga sebenarnya tidak pantas ketika kalau ada apa-apa pada anak yang disalahkan ibu gitu ya. Kadang-kadang kita mendengar gitu ya komentar-komentar seolah-olah ibulah yang paling bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Padahal kewajiban mendidik anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Kemudian mengurus rumah tangga yang dimaksud itu lebih kepada lebih kepada hal yang bersifat manajerial ya. Karena memang di dalam rumah tangga pemimpin adalah suami. Seorang istri ketika dia menjadi ra'iyah di dalam rumah suaminya, dia bersifat sebagai manajer yang mengatur tata kelola, tata laksana aktivitas di dalam rumah tangga. Nah, karena gitulah bisa katakan bahwasanya seorang istri, seorang
perempuan dalam keluarga, dia punya kewajiban untuk mengatur, merawat, mengurus rumah tangga. Karena tugas yang disebutkan oleh Allah dalam hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun, pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun, dia bertanggung jawab terhadap an ra'iyatiha, terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam hal ini seorang istri adalah manajer di dalam rumah tangganya. Nah, begitulah pemirsa yang budiman, sekilas tentang tanggung jawab dalam rumah tangga. Bagaimana pengaturan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai peran masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman, wawasan, dan tentu saja pengamalan kita dalam aktivitas kita berumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.